biasa selepas Presiden Prabowo memberikan sambutan luar biasa pada Sekjen Partai Komunis Vietnam yang dilanjut dengan pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dengan pemimpin Vietnam tersebut, dan berikutnya dilanjut dengan pertemuan bilateral also common value, that is independence, sovereignty of our nation. Kini hubungan antara Indonesia Vietnam makin erat dan ada sejumlah besar kerjasama baru. Thank you, Excellencies. Beserta dengan penguatan kerjasama sebelumnya. Please show the document to the media. Yang tentunya akan memberikan keuntungan yang sangat amat besar bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Akan membawa kemakmuran bagi kedua rakyat kita. Ya, berkat kegemilangan Presiden Prabowo dalam berdiplomasi dan merangkul pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Hubungan yang didasari oleh nilai-nilai yang sama, sejarah juga yang punya latar belakang sama. Indonesia dan Vietnam sama-sama melawan imperialisme dan penjajahan. Kini Indonesia Vietnam telah sukses menjalin kerjasama hebat di hampir semua bidang: politik, ekonomi, pertahanan, teknologi, dan sebagainya. Kita sudah setuju bahwa kita ingin meningkatkan hubungan kita dan melakukan kerjasama di hampir semua bidang. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang rakyat ke rakyat, pertukaran kunjungan, di bidang pendidikan dan sains. Dan hebatnya, selepas pertemuan ini, Indonesia telah mendapatkan keuntungan besar, yaitu berupa kerjasama bernilai 18 miliar dolar atau setara 294,3 triliun rupiah. Mencapai 18 miliar dolar. Vietnam juga saat ini telah berinvestasi dengan jumlah jumbo di berbagai bidang di Indonesia. Investasi Vietnam di Indonesia di bidang otomotif, juga di bidang pertanian dan berbagai bidang lainnya. Dan atas dampak investasi ini, maka Indonesia akan menjadi penyumbang pangan terbesar di dunia. Ini akan membantu kedua negara meningkatkan ketahanan pangan, dan kita bahkan bisa menjadi penyumbang bagi pangan dunia. Lalu di bidang pertahanan, kini RI Vietnam telah sepakat untuk saling menjaga kedaulatan, bahkan telah sepakat untuk melakukan patroli bersama. Sepakat akan melakukan patroli bersama. Dan Presiden Prabowo tidak akan lama lagi akan membalas kunjungannya ke Vietnam, dan dalam kunjungan tersebut Indonesia Vietnam akan melakukan kesepakatan penyelesaian persoalan yang sebelumnya tidak bisa terpecahkan selama belasan tahun. Namun saat ini di bawah komando Pak Prabowo, masalah tersebut sudah tuntas. Dan saya sudah menyatakan akan mengadakan kunjungan balasan dalam waktu tidak lama lagi ke Vietnam. Dan di situ saya berharap kita bisa tanda tangan implementing agreement, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara kedua negara yang menyelesaikan suatu persoalan yang saya kira cukup lama tidak kita selesaikan, mungkin belasan tahun. Alhamdulillah selesai. Wah, luar biasa ya. Dan ada masih banyak lagi poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Baik, supaya lebih jelas, mari kita saksikan sama-sama pidato terbaru Presiden Prabowo di hadapan Sekjen Partai Komunis Vietnam, Tolam. Yang saya hormati, yang mulia Saudara Tolam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, dengan rombongan dari Vietnam, saudara-saudara menteri dan pejabat tinggi kedua negara, saudara-saudara rekan-rekan media, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun engkau berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hari ini kita mendapat kehormatan kunjungan yang mulia Saudara Tolam dan delegasi
tingkat tinggi dari Vietnam. Kunjungan ini kebetulan bersamaan dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam. Hubungan antara Indonesia dan Vietnam adalah hubungan yang panjang, hubungan yang didasari oleh nilai-nilai yang sama, sejarah juga yang punya latar belakang yang sama. Indonesia dan Vietnam sama-sama melawan imperialisme dan penjajahan ratusan tahun. Kita menyatakan kemerdekaan kita juga di tahun yang sama. Kita melawan penjajah dengan perang yang membutuhkan pengorbanan yang besar. Vietnam lebih lama, Vietnam lebih banyak pengorbanan. Mereka perang 30 tahun tanpa henti. Jadi dengan nilai yang sama, sejarah yang sama, juga kita punya tujuan dan visi yang sama. Kita ingin menjadi negara maju pada tahun 2045, 100 tahun kita merdeka. Kita sudah setuju dalam pertemuan kita bahwa kita ingin meningkatkan hubungan kita, kerjasama kita. Kita ingin meningkatkan hubungan kita menjadi comprehensive strategic partnership. Dan kita benar-benar ingin memperkuat dan melakukan kerjasama di hampir semua bidang. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang rakyat ke rakyat, pertukaran, kunjungan, di bidang pendidikan dan sains tadi. Hampir di semua bidang kita ingin meningkatkan kerjasama dan melakukan suatu, kalau bisa, integrasi ekonomi yang baik. Kita setuju untuk mencapai hubungan ekonomi bilateral, mencapai target 18 miliar dolar pada tahun 2008 yang akan datang. Kita juga menyambut baik investasi Vietnam di Indonesia di bidang otomotif, juga di bidang pertanian, dan dalam berbagai bidang lainnya. Ini akan membantu kedua negara meningkatkan ketahanan pangan, dan kita bahkan bisa menjadi penyumbang bagi pangan dunia. Kita juga setuju kerjasama di bidang perikanan, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan dalam industri teknologi tinggi yang akan datang. Di bidang pertahanan dan security kita sepakat tingkatkan kerjasama, terutama dalam industri pertahanan, juga dalam latihan bersama, kerjasama antara kedua pertahanan kita, tukar menukar perwira, peningkatan dalam latihan, bahkan kita sepakat akan melakukan patroli bersama. Kita juga menyambut baik visi ASEAN ya 2000 menuju 2045 yang akan mungkin dideklarasikan pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur bulan Mei yang akan datang.
Kita kedua negara sepakat bahwa perdamaian dan stabilitas adalah kunci daripada kemakmuran regional. Kita sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama dengan mitra-mitra ASEAN kita yang lain. Tadi kita sudah mencapai beberapa kerjasama, tadi sudah disebut di bidang pengembangan industri perikanan, dalam pendidikan latihan di bidang engineering dan ekonomi digital, dan juga kerjasama antara bank sentral. Saya sekali lagi ucapan terima kasih kepada Yang Mulia atas kunjungan ini, dan saya sudah menyatakan akan mengadakan kunjungan balasan dalam waktu tidak lama lagi ke Vietnam. Dan di situ saya berharap kita bisa tanda tangan implementing agreement tentang kerjasama kita dalam zona ekonomi kita, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara kedua negara yang menyelesaikan suatu persoalan yang saya kira cukup lama tidak kita selesaikan, mungkin belasan tahun. Alhamdulillah selesai. Kita berharap ratifikasi oleh parlemen kita bulan April sesudah Idul Fitri, dan mereka juga dalam legislatif mereka juga akan ratifikasi dalam waktu dekat. Insya Allah saya akan tanda tangan di Hanoi pada kunjungan kenegaraan saya sebagai balasan kepada kunjungan dari Yang Mulia Tolan. Saya kira itu. Saya sangat menyambut baik perjanjian-perjanjian yang sudah kita sepakati. Kita yakin bahwa ini akan membawa kemakmuran bagi kedua rakyat kita. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah menyaksikan kabar terbaru ini? Teman-teman senang gak dengarnya? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Presiden Prabowo. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.